Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mulai belajar teks kitab Matan Mukhtasar Abi Syuja' atau yang juga disebut Matan Ghayah wa Taqrib. Kitabnya saya rasa sudah disiapkan masing-masing. Ini seperti ini Mukhtasar Abi Syuja'. Ini cetakan Darul Minhaj. Mungkin yang ada sama teman-teman atau anak-anak ustadz seperti ini. Ya kan, yang seperti ini yang dari beli di Sari Ahmad. Nah, tak apa-apa. Kita mulai yang disusun oleh Al-Allamah Qadhi Abu Syuja' yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Abu Syuja' rahimahullah. Kitabut Taharati. Kitabut Taharati. Ini kitab mengenai tata cara bersuci. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Air berbagai macam di mana boleh dengan air itu bersuci, ada 7 macam air. Ma'us sama'i. Ma'us sama'i, air langit, maksudnya air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air. Wa ma'ul thalji, air salju. Wa ma'ul baradi, air es. Kita lanjutkan. Thummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air yang banyak model tadi dibagi kepada 4 kelompok. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Air yang bersifat suci bisa diminum dan dikonsumsi. Mutahhirun punya fungsi mensucikan benda yang lainnya. Ghairu makruhin isti'maluhu, menggunakannya tidak makruh. Wahwal ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Air asli pada asal penciptaannya. Wa tahirun, yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Air macam kedua adalah air yang bersifat suci, boleh diminum dan dikonsumsi. Mutahhirun, memberikan efek mensucikan benda yang lain. Makruhun isti'maluhu, tetapi menggunakannya makruh untuk dipakai. Wahwal ma'ul musyammasu, yaitu air yang panas akibat terik matahari. Wa tahirun, yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin, air yang boleh diminum dikonsumsi karena sifatnya suci, ghairu mutahhirin, tapi tidak punya efek, tidak efektif mensucikan benda yang lainnya. Wahwal ma'ul musta'malu, enggak tahulah nih mensucikan atau menyucikan ya bahasa Indonesia yang baik dan benar, nanti teman-teman bisa perbaikilah. Yaitu air yang musta'mal, bekas dipergunakan untuk bersuci pula. Atau wal mutaghayyiru bima khalatahu, atau yang berubah, air tersebut berubah bima khalatahu, dengan apa yang bisa mencampurinya, maksudnya air tersebut bercampur dengan benda lain yang suci pula, seperti air teh sudah bercampur dengan teh, warnanya berubah, boleh diminum tapi tidak bisa dijadikan berwudu. Teh tersebut suci, tahirat ya. Wa ma'un najisun. Kemudian model keempat adalah macam keempat dari air tersebut adalah air najis. Apa itu air najis? Wa huwa alladhi halat fihi najasatun, di mana telah bercampur pada air tersebut benda najis. Halat maksudnya telah bercampur, telah bersenyawa dia. Wa huwa dunal qullataini, selama air tersebut tidak sampai ukuran 2 qullah. Au kana qullataini, atau sekalipun sudah sampai 2 qullah, fataghayyara, dia berubah zatnya. Wal qullatani, 2 qullah itu apa? 500 ritlin, 500 liter Baghdadiyin, ala Baghdad, takriban, seperti itulah kira-kira. Fil asah, pada pendapat yang asah dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Untuk pengertian 500 liter Baghdad dan konversi dari 2 qullah, kemudian apa itu masuk asah, nanti dijelaskan dalam kesimpulan. Faslun, ini pasal baru. Wa juludul maitati tathuru biddibaghi.
kulit-kulit dari hewan-hewan bangkai itu menjadi suci apabila melalui proses disamak. Ini proses samak itu maksudnya dibersihkan lemak-lemaknya, diambil zat-zat yang berbahaya, kemudian dicuci, itu diproses dibersihkan. Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri, dan kulit babi. Wa ma tawallada minhuma, tidak termasuk suci pula dengan proses apapun segala benda yang terlahir, maksudnya terambil prosesnya dari zat anjing dan zat babi, au min ahadihima, atau salah satu dari anjing dan babi itu. Wa azmul maitati, ini ketentuan baru. Wa azmul maitati, tulang belulang dari seekor bangkai hewan, wa sya'ruha, dan rambutnya atau bulu-bulunya, najisun, itu najis. Maksud maitah di sini adalah hewan tersebut tidak disembelih dengan menggunakan nama asma Allah, tapi mati dengan sendirinya, atau mati diterkam, atau mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Illal adami, kecuali jenazah manusia, itu semuanya dianggap tidak perlu dibersihkan bagaimana tangan kita menyentuhnya, sebagaimana kalau kita menyentuh najis. Baik, kita tadi dipaparkan dalam teks kitab ada bahwa air tersebut menjadi suci apabila sudah sampai 2 kulah. Ini didasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah SAW an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabatha. Hadisun akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila volume air sampai 2 kulah, maka sesungguhnya air tersebut tidak akan bernajis. Apa itu kulah? Kulah itu gentong besar. Ini kalau 2 kulah berarti 2 gentong besar. Para fuqaha kemudian meneliti 2 gentong besar ini senilai dengan 500 ritel Baghdad. Ritel Baghdad itu adalah satuan alat ukur untuk menilai berat atau massa. Jadi berapa? 1 ritel Baghdad itu sama dengan 128 dikali 3 gram. Maka dapat nilainya 384 gram. 500 ritel Baghdad 384 gram dikali 500. Maka nilainya sama dengan 192.000 gram. 192.000 gram sama dengan 192 kilogram. Ternyata nilainya adalah nilai massa atau berat. Kita konversikan kepada nilai volume. Karena sifat densitas air subhanallah itu sama, berat 1 kilogram dengan volume 1 liter. Teman-teman yang berbahagia, ya kalimat al-asah sendiri sudah dipopulerkan sendiri oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin. Itu memberi pengertian bahwa terjadi khilaf. Ulama fikih yang lainnya dari golongan mazhab Syafi'i tidak berpendapat demikian. Khilaf tersebut terjadi di kalangan ashab. Ashab adalah para ulama fuqaha generasi awal dari pengikut mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang berbeda dengan ini disebut dengan muqabilul asah. Imam Nawawi dalam Minhajut Talibin memilihkan pendapat ini untuk jadikan fatwa sehingga dirujuk oleh seluruh ulama fuqaha di dunia, termasuk Abu Syuja'. Teman-teman yang berbahagia, demikian simpulan dari pembahasan teks tadi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan selanjutnya pada teks berikutnya.